Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Tenang di Tengah Badai. Kata badai seringkali dianalogikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan, tidak terduga, dan tidak diharapkan untuk terjadi. Bentuknya bisa berupa peristiwa atau bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir. Tapi badai juga bisa berupa musibah seperti kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Badai juga bisa berupa persoalan yang datang silih berganti, termasuk peristiwa yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia dan banyak bangsa di dunia saat ini, yaitu adanya virus COVID-19 yang belum berakhir dan juga ancaman resesi global yang dialami oleh seluruh bangsa di dunia ini. Tak seorang pun dapat mengelak dan menghindari diri dari badai dan gelombang kehidupan yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan menghantam perahu kehidupan kita. Dan ketika badai itu datang, yang sering kita alami adalah panik, takut, dan khawatir. Kita cenderung untuk tidak tenang. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa tenang di dalam menghadapi segala badai di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa orang yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan bukan berarti bebas dari badai atau masalah. Kalau kita lihat di dalam Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-37 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di sini kita bisa melihat Yesus yang mengajak mereka berangkat dan murid-murid menurut apa kata Yesus. Dengan kata lain, murid-murid sudah berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat itu Yesus berada satu perahu juga dengan murid-murid. Tetapi kita melihat bahwa murid-murid juga diterpa oleh badai yang dahsyat. Ini yang perlu kita pahami bahwa ketika kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita sudah mempersilahkan Tuhan untuk hadir dalam perahu kehidupan kita, bukan berarti hidup kita tidak akan pernah menghadapi badai atau masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun ada berbagai badai atau masalah yang kita alami, tetapi percayalah melalui itu semua, Allah ingin menunjukkan kepada kita pemeliharaan dan penyertaannya yang sempurna. Yang kedua, supaya kita bisa tetap tenang di dalam menghadapi badai dalam hidup kita adalah kita harus memiliki sikap yang benar. Kalau kita lihat di dalam Markus 4 ayat yang ke-38 dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Di sini kita melihat murid-murid memiliki sikap yang negatif dengan menyalahkan Tuhan. Mereka memandang bahwa Tuhan tidak mempedulikan kesulitan yang sedang mereka hadapi, yang bisa membuat mereka itu binasa. Tapi kalau kita lihat di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20, Yusuf ketika dia mengalami berbagai masalah dalam hidupnya, dia tetap memiliki sikap yang positif dan tidak menyalahkan siapapun. Bahkan dia bisa berkata bahwa apa yang ia alami karena Tuhan sedang merencanakan kebaikan, baik bagi dia sendiri maupun bagi keluarganya. Oleh sebab itu, kita harus tetap memiliki sikap yang positif dalam setiap badai atau masalah yang kita hadapi. Bahwa melalui setiap masalah, Allah sedang membentuk kita, memproses hidup kita menjadi pribadi yang kuat. Sekalipun saat sedang diproses atau dibentuk, rasanya itu tidak enak. Tapi tetap miliki keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan yang baik bagi setiap kehidupan kita.
Hal yang ketiga, supaya kita tetap bisa tenang di dalam menghadapi badai kehidupan ini adalah tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam ayatnya yang ke-39 dari Markus pasal yang keempat, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita dapat melihat bahwa kuasa Yesus dinyatakan dengan begitu luar biasa. Hanya dengan hardikan maka taufan itu berhenti dan danau itu menjadi teduh kembali. Kuasa Tuhan jauh melampaui kemampuan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan sanggup membangkitkan orang yang mati. Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi badai dalam hidup kita saat ini? Tanamkan dalam hati serta pikiran kita bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak perlu takut kalau saat ini kita sedang menghadapi badai dalam hidup ini. Di dalam Matius 14 ayatnya yang ke-27 dikatakan, ketika murid-murid takut karena diombang-ambingkan oleh angin sakal, jawaban Yesus sungguh luar biasa. Dia hanya mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Melalui kalimat ini, Yesus hendak menyampaikan kepada murid-murid bahwa saat menghadapi badai yang hebat seperti itu, mereka perlu 3 hal. Yang pertama adalah tenang. Mengapa harus tenang? Karena dalam ketenangan mereka dapat berpikir jernih, dan dalam ketenangan mereka dapat mengetahui siapa yang datang menolong mereka. Firman Allah katakan ketika kita tenang, kita dapat berdoa. Juga di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yang kedua, Yesus katakan, "Aku ini." Berarti Tuhan ingin kita fokus kepada Tuhan. Yesus ingin menekankan bahwa yang datang kepada mereka adalah Yesus, guru mereka dan bukan hantu. Dengan fokus yang benar, maka mereka akan dapat melihat sesuatu secara benar. Yesus menekankan bahwa ini loh aku Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mempunyai segala kuasa di bumi dan di surga. Dan yang ketiga, kalimat yang ketiga, Yesus katakan jangan takut. Ketika mereka memiliki ketenangan dan fokus yang benar, maka sesungguhnya mereka tidak perlu takut walaupun ada badai yang menghantam mereka. Karena di tengah badai sekalipun ada Yesus yang datang untuk menolong. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, badai apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Mungkin kita sedang menghadapi badai di dalam masalah ekonomi, sakit penyakit, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, dan sebagainya. Dengarkan perkataan sang penguasa alam semesta ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada pribadi Yesus di tengah badai yang sedang kita alami saat ini. Imani bahwa kemuliaan dan kuasa Allah yang tidak terbatas bekerja untuk kita. Ada Yesus di dalam setiap badai kehidupan kita. Ada Allah sang penguasa alam semesta ini. Ada Allah yang mengendalikan hidup kita. Ada Allah yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Dia sanggup menghardik sakit penyakitmu. Dia sanggup menghardik kesusahanmu. Dia sanggup menghardik masalahmu. Oleh sebab itu, imani, percaya ada Yesus di dalam setiap badai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, meneguhkan setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin saat ini kami sedang menghadapi badai di dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini perahu kehidupan kami sedang terombang-ambing oleh gelombang yang besar. Tapi kami tetap percaya ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Tuhan ada di dalam setiap badai yang sedang kami alami saat ini. Dan kami percaya
Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan yang memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan juga menolong pekerjaan Tuhan yang ada di gereja lokal kami, Bapak Ibu Gembala kami, staf gembala, para pengeja, aktivis gereja, para diaken. Tuhan senantiasa memberkati, pakai setiap kehidupan kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Segala sesuatu yang akan mereka kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami akan memasuki hari yang baru ini dengan iman, dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.